Ya, lihat betapa sadisnya kartel Meksiko. Dia menembak orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa sama sekali, teman-teman. Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Zaki Toxic. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu tetap di temanya kartel ya teman-teman. Apa itu kartel? Ya, kelompok organisasi kriminal terbesar di seluruh dunia ya teman-teman. Khususnya di daerah Brazil, Meksiko, dan Kolombia. Ya, anggota kartel ini yang sering dikenal itu mafia lah teman-teman ya, mafia narkoba gitu ya, yaitu bosnya, pusatnya narkoba yang susah diberantas oleh polisi-polisi lokal, kelasnya militer ya teman-teman ya. Aksi kejam dan sadis sering dilakukan oleh kartel narkoba, contohnya memutilasi, menggorok rivalnya, dan menculik wanita-wanita yang tidak bersalah untuk dijadikan pemuas atau didagangkan gitu ya teman-teman. Banyak kasus-kasus yang diciptakan oleh kartel narkoba ya, seperti pembunuhan, terus prostitusi, dan penjualan organ tubuh. Sorry kalau suara saya ngebas. Oke. Kali ini saya akan memberikan cuplikan-cuplikan video, tapi tidak bisa saya tampilkan di YouTube ya teman-teman. Kalian bisa tonton sendiri di deskripsi. Ingat, di deskripsi kalian bisa tonton langsung, bahkan bisa download. Oke teman-teman. Banyak juga yang kemarin di video komentar di video sebelumnya, yaitu membahas tentang komentarnya nggak jelas ya teman-teman. Ini contohnya seperti ini nih, ini bocil tolol ini, bocil haram yang komen seperti ini. Kita membahas kartel, kenapa yang dikomentarkan itu malah tentang Rusia dan Ukraina ya teman-teman. Sungguh-sungguh berbeda konsep. Kalau menurut saya pribadi ya beda itu. Kartel itu apa, negara itu apa. Yang saya sebutkan kan tentang kartel Meksiko, yaitu kelompok organisasi ya. Kalau di Indonesia itu seperti pemuda Pancasila gitu, contoh. Nah, sedangkan yang dikomentar oleh bocil tolol ini tadi itu membahas tentang negara, peperangan antar negara, jauh sungguh berbeda. Bahkan kalau kartel itu seperti apa ya, bingung juga, anjing juga. Bahkan kalau kartel itu tidak dibatasi pembeliannya, dia bisa membeli jet tempur teman-teman. Bahkan tank baja juga punya, tank baja punya, terus mobil baja punya, senjata juga lengkap. Apa yang nggak bisa dibeli oleh kartel teman-teman? Bahkan nyawa pun kecil dibeli oleh kartel. Sangat-sangat easy ya teman-teman. Koream. Oke, sembari ngobrol tentang kartel, silahkan kalian juga jangan lupa klik subscribe dan like. Maka saya akan memberikan cuplikan-cuplikan pembunuhan yang dilakukan oleh kartel Meksiko, yaitu kelompok negara paling berbahaya di dunia. Bahkan kartel itu no counter ya teman-teman. Negara pun hampir kalah telak dengan kartel. Bahkan kekayaan kartel itu bisa menyaingi elit-elit politik dunia. Contoh seperti presiden, terus perdana menteri, pebisnis apapun itu kalah semua dengan bos-bos kartel itu kekayaannya. Bahkan ada suatu kasus bos kartel terbesar di dunia, sesepuh kartel yang bisa disebut the godfather of kartel, yaitu Pablo Escobar. Dia pernah menawarkan untuk membayar hutang negara teman-teman.
biar namanya bersih dari dunia kriminal, agar dia bebas hukum, kebal hukum. Namun itu ditentang oleh presiden pada waktu itu. Saya lupa itu nama presidennya siapa, yang jelas ditolak mentah-mentah karena kepala Pablo Escobar itu udah dicari sama Amerika dan DEA, FBI, sorry. Saya sambil ngerokok ya teman-teman, kalau nggak boleh tempiling das nih. Sangat nikmat sekali ya teman-teman. Kita enjoy saja membahas video ini, dan jangan lupa subscribe teman-teman agar saya tidak miskin ya, karena miskin itu jauh lebih pedih, jauh lebih sakit daripada disiksa kartel. Oke teman-teman, nggak usah banyak-banyak, kalian cukup subscribe, like, nonton sampai habis. Itu pahala kalian itu melebihi kekayaan kartel ya teman-teman. Sangat bagus. Untuk perkenalannya di akhir video ya teman-teman. Kalau biasanya YouTuber itu perkenalan di awal, ini kita di akhir video ya. Ntar ya teman-teman, sembari ngobrol saya akan memberikan cuplikan, tapi saya agak blur sedikit ya teman-teman, biar tidak terkena teguran pedoman komunitas. Saya tampilkan di sini. Ya, ini contoh betapa sadisnya kartel Meksiko. Sambil kalian lihat, saya sambil ngudut ya teman-teman. Buat kalian yang ingin membeli topeng ini sangat murah ya teman. Silahkan order dengan saya di kontak WA saya. Ini satunya 300.000. Buat yang minat silahkan klik nomor WA ada di bawah. Itu nomor WA saya, pesan langsung dengan saya. Ini sangat murah, cuma 300.000 satu topeng. Ini bayangkan, ini kalau kalian beli sendiri, kalian harus melewati Meksiko, bahkan kengeriannya itu sangat luar biasa ya teman-teman. Baik, pembahasannya kali ini itu sangat rumit ya teman-teman, karena saya bingung mau membahas apa lagi selain membahas kartel Meksiko. Mungkin mulut saya yang terlalu berbelit-belit ini ya karena saya sendirian teman-teman, tidak ada teman. Susah ngomong teman-teman. Kalian kalau tahu betapa indahnya tripod saya, kalian tercengang ya teman-teman. Ini tripod saya, rak-rak yang sangat sangat amazing ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut part 2. Sorry tadi videonya kepotong sedikit soalnya kameranya mati ya teman-teman, alias penyimpanan saya penuh. Kita lanjut pembahasannya di part 2 ini ya teman-teman. Baik, yang saya akan bahas kali ini adalah tentang meluruskan yang tadi, pembicaraan yang part 1 tadi, yaitu tentang bersyukur. Apa itu bersyukur? Yaitu tentang kita ambil hikmah dari kartel Meksiko tadi ya teman-teman. Bagaimana brutalnya kartel Meksiko. Saking brutalnya, bahkan warga negara sana itu hampir dijajah oleh saudaranya sendiri. Siapa saudaranya sendiri? Yaitu kartel Meksiko tersebut ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan memberikan atau melihat seksama, yaitu penembakan yang dilakukan oleh kartel Meksiko terhadap warga-warga sipil. Baik, yang pertama-tama kita lihat ini. Ya, lihat betapa sadisnya kartel Meksiko. Dia menembak orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa sama sekali teman-teman. Gila, betapa sadisnya kartel Meksiko itu. Itu karena saking jengkelnya kartel mungkin ya teman-teman. Dulu dia itu miskin, dibully, bahkan hukum itu tidak adil kepada orang miskin. Jadi dia begitu menjadi kartel, dia membalas dendam dan memberikan pelajaran kepada semua orang agar bersyukur. Tuh, apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu ada HAM, ada polisi, dan bukan negara
liberal, yaitu negara demokrasi. Setiap orang berhak menyampaikan pesannya masing-masing. Lain dengan negara-negara seperti negara barat tersebut ya teman-teman. Di sana bandar itu susah disentuh, itu susah. Bahkan di Indonesia pun bandar narkoba itu nggak bisa disentuh teman-teman. Kalian lihat, cuma segelintir bandar yang bisa dicekel sama polisi. Seterusnya itu nggak ada yang bisa disentuh oleh polisi. Karena apa? Karena uang kartel itu sudah sampai ke pemerintah teman-teman. Di Meksiko, saya membahas Meksiko kalau soal ini ya. Jadi mulai dari presiden, perdana menteri, polisi, tentara, itu semua merasakan uang kartel atau yang bisa disebut suap. Nah, dari suap itulah kartel itu semakin besar. Pembagian hasil, ada persenannya itu. Biar kalau ada operasi gitu bocor, jadi kartel itu susah ditangkap. Kalian yang ingin melihat secara detail sejarah sepak terjang kartel, kalian harus nonton serial film Narcos, dari mulai Pablo Escobar, Felix Gallardo, kartel Meksiko, terus El Chapo series. Semua itu season ada seriesnya teman-teman ya. Kalian nonton itu pasti sangat-sangat tahu. Apalagi yang sudah nonton ini, sangat-sangat tahu bagaimana sepak terjang kartel. Ya sama, kartel itu seperti manusia biasa seperti kita, tapi diberi kelebihan nyali yang sangat luar biasa. Kenapa saya salut dengan kartel? Karena kartel itu adil ya teman-teman. Karena hukum negaranya udah tidak seimbang, jadi kartel itu seperti itu. Maksud saya itu kayak orang yang ditindas. Mungkin kartel itu dulu seperti bos-bos kartel itu terlalu dikucilkan, terlalu diremehkan, sehingga dia menjadi sukses. Dia membalas segala sesuatu itu secara kayak seperti Tuhan teman-teman. Memberikan keadilan. Kok saya ceramahnya sampai ke sorry, saya potong nanti itu. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan, yaitu tentang El Mencho. El Mencho itu ketua dari kelompok kartel CJNG yang sampai sekarang ini belum tertangkap. Salah satunya bos kartel terbesar setelah El Chapo yang sampai saat ini belum tertangkap. Kalau El Chapo itu legenda kan, setelah Felix Gallardo, setelah Amado. Nah, kalau El Mencho ini sampai sekarang belum tertangkap. Tapi ada desas-desus bahwa El Mencho sedang mengalami sakit. Dia memiliki rumah sakit sendiri khusus untuk anggota-anggota kartel, biar aman ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin sekian yang saya informasikan untuk saat ini. Untuk kalian juga jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ada salah dari saya silahkan baku hantam di komentar. Baku hantam, baku tembak, baku isap. Jangan lupa ya teman-teman. Kita generasi laki-laki tidak boleh lemah dengan cinta. Cinta akan datang ketika kita beruang. Anjay. Oke teman-teman, buat kalian semua yang sedang berjuang, yang sedang galau, kalian harus semangat, karena uang adalah segalanya setelah Tuhan. Yang kedua itu, ketika kalian sudah kaya, jangan lupa kepada orang tua. Lalu besok saya akan upload lagi membahas tentang kartel, yaitu
eksekusi kartel yang bagian penyembelihan, tapi tunggu besok, yang dilakukan oleh kelompok CJNG, yaitu kelompok yang diketuai El Menco. Saya besok akan berikan tontonan segar buat kalian. Oke teman-teman, sorry saya agak ngantur ke sana ke sini karena saya konten pertama melihatkan muka, walaupun pakai topeng saya masih grogi ya teman-teman. Buat teman-teman semua, semangat. Terus apalagi ya teman-teman, saya bingung mau mengakhiri video ini sangat eman-eman. Kalau sepi itu eman-eman, kalian bagiin ke teman-teman kalian biar saya itu viral ya teman-teman, biar saya itu banyak duit nanti. Kalau saya banyak duit saya akan sedekah teman-teman. Saya itu miskin teman-teman. Saya pengen beli vario merah, vario merah ya. Ya, saya akan membeli vario merah untuk saya tontonkan kepada kalian. Saya jujur teman-teman. Oke, saya ngerokok lagi teman-teman. Kalau boleh tahu saya itu kalau boleh ngomong, saya itu sebenarnya gabut ya teman-teman. Bikin konten ini sangat gabut. Mau sepi mau rame ya terserah, mau nonton mau enggak ya terserah. Intinya daripada kalian nonton YouTube orang-orang yang udah terkenal itu, udah kaya itu percuma teman-teman. Kalian tidak membantu, kalian itu mengkayakan seseorang seperti bandar judi. Kalian menonton video orang, dia yang menikmati tapi dia pelit, dia udah kaya, dia nanti pamer. Kalau saya kan nggak rendah hati. Aduh, sorry teman, jatuh micnya. Sorry, bentar. Sorry ya teman-teman, terima kasih. Bentar ya teman-teman. Sangat nikmat sekali ya teman-teman, sambil ngudut terus kita bikin konten bacot nggak jelas. Sorry ya teman-teman, nyangkut micnya, jatuh karena low budget, sangat low budget. Tapi tekad saya itu bulat ya teman-teman. Besok insya Allah saya akan sering upload lagi membahas tentang kartel Meksiko. Kalian juga silahkan request di bawah, kedepannya saya ini akan membahas apa yang lebih seru gitu, selain kartel apapun gitu saya bahas. Saya juga ini bingung ya teman-teman, saya pengangguran teman-teman, tapi kerja nggak tahu. Pengangguran itu dari gaji saya itu seperti pengangguran, kalau kerjaan itu seperti seperti tentara kerjaan saya itu. Contohnya apa ya, kerjaan Ultraman itu teman-teman. Maklum di kampung ya teman-teman, jadi kerjaan apapun saya lakuin. Ini tadi rokok utang teman-teman, saya beli itu berapa kalau di sini ini rokoknya, rokok Bull ya teman, Bull. Kalian yang mau beli silahkan cari di warung terdekat ya di daerah kalian kalau ada. Dan ini minuman saya teman-teman, saya tidak pernah ke kedai teman, saya miskin. Ini Powerade. Oke teman-teman, sekianlah mungkin dari saya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga kalian sukses, semoga kalian diberikan rezeki yang lancar, dan yang masih belajar juga menempuh pendidikan semakin semangat, diberikan ilmu yang barokah. Dan yang terakhir, kalian harus sukses. Karena apa? Membahagiakan orang tua sekarang itu harus sukses. Dah, intinya itu. Sekian dari saya. Salam Baku Isap.